Jadi di sini kami kelompok 32 sudah sampai di tujuan pertama, yaitu Candi Bajang Ratu. Sebelumnya, perkenalkan saya Naila Mutiara Arifin. Saya Misel Dina Ratri. Saya Ariel Saldi Muntaza. Saya Saiful Rizal Ismail. Saya Rizky Bagus. Saya Muhammad Fikri Rayhan. Saya Fadli Akbar. Saya Zahra Talita Zaki. Saya Bunga Ayu Putri Lestari. Saya Isatul Humayroh. Saya Humi Geminastiti. Jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah bangsa. Jadi di sini di belakang kami ada Gapura Bajang Ratu atau yang dikenal dengan Candi Bajang Ratu. Jadi Candi Bajang Ratu adalah salah satu peninggalan kerajaan Majapahit. Candi Bajang Ratu terletak di Desa Temon, Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Indonesia. Bangunan ini diperkirakan dibangun pada abad ke-14 dan adalah salah satu gapura besar pada zaman keemasan Majapahit. Nama Candi Bajang Ratu ini diambil dari kata bahasa Jawa yaitu bajang yang artinya adalah ratu dan kerdil. Penamaan ini dikaitkan dengan Raja Jayanegara yaitu Raja kedua Majapahit yang dinobatkan sebagai raja ketika beliau masih kecil. Candi Bajang Ratu ini termasuk ke dalam gapura paduraksa karena memiliki atap dan sisi kanan kirinya yang tidak sama. Secara fisik keseluruhan Candi Bajang Ratu ini terbuat dari batu bata merah, kecuali lantai serta ambang pintu bawah dan atas yang dibuat dari batu endesit. Berdiri di ketinggian 41 atau 49 mdpl dengan orientasi mengarah timur laut tenggara. Candi Bajang Ratu memiliki berbagai fungsi seperti yang pertama, pintu masuk ke bangunan suci untuk memperingati wafatnya Raja Jayanegara. Yang kedua, gerbang untuk memasuki kompleks makam para raja. Yang ketiga, tempat peristirahatan bagi kalangan kerajaan atau bangsawan. Yang keempat, lokasi upacara keagamaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi di sini ada jobok atau yang bisa dibilang sumur kuno peninggalan pada masa Majapahit. Nah, jobok ini berbentuk silinder dan terbuat dari termota. Fungsinya sebagai penampang sumur pada masa Majapahit. Biasanya jumlah jobong ini ganjil serta bervariasi dari 1 sampai 11. Nah, biasanya jobong ini sering ditemukan di bekas-bekas pemukiman kuno. Di sini ada peninggalan Majapahit yaitu upah. Umpak terbuat dari batu andesit yang digunakan untuk menyangga tiang kayu pada sebuah bangunan. Jadi di sini ada salah satu peninggalan Majapahit yaitu batu tonggak batas.
Batu ini adalah batu yang mungkin sekali berfungsi sebagai tonggak batas wilayah Sima Trailokyapuri. Di batu ini ada gambar payung, telapak kaki, matahari, dan bulan. Jadi di sini ada peninggalan Majapahit yaitu Sabta Resi. Sabta Resi adalah tokoh yang berkedudukan sebagai penyebar agama Hindu ke seluruh penjuru dunia. Tokoh tersebut digambarkan dalam sikap duduk bersemedi, kepalanya memakai serban. Jadi di sini ada peninggalan kuno Majapahit yaitu Jalatwara. Nah, jala adalah air, dwara adalah pintu. Jadi, Jalatwara adalah pancuran air yang digunakan di candi atau pemandian kuno yang bisa disebut petirtaan untuk menyalurkan air. Candi Brahu di Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur memiliki beberapa fungsi diantaranya. Beberapa ada dua, tempat pembongkaran jenazah Raja Majapahit seperti Raja Brawijaya I hingga Raja Brawijaya V. Dua, tempat penyimpanan arca atau patung dewa-dewa yang dipuja oleh masyarakat Majapahit. Candi Brahu diyakini sudah ada sebelum masa pemerintahan Majapahit didirikan, dan juga Candi Brahu diyakini dibangun pada abad ke-14 pada masa pemerintahan Hayam. Dan juga Candi Brahu ini diyakini juga sebagai candi tertua yang terletak di Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur. Candi ini terletak di Desa Bejijong, Kecamatan Trowulan, dalam kawasan situs arkeologi Trowulan, bekas ibu kota Majapahit. Candi Brahu memiliki dasar persegi panjang dengan ukuran sekitar 8 x 22,5 meter. Tinggi candi yang masih tersisa adalah sekitar 20 meter. Candi ini terbuat dari batu bata merah yang umum digunakan pada bangunan purbakala di Trowulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mewawancarai dengan Bapak Gofur sebagai apa di sini? Juru pelihara di sini. Bapak Gofur sebagai juru pelihara. Saya akan bertanya, apakah candi ini memang terletak di tengah pemukiman warga di zaman dulu, Pak? Kalau kita tahu bersama di History of Java itu, ketika Henry Michaelenpont yang terakhir menuliskan itu bercerita bahwa sebelumnya itu Wardenar di tahun 1815 menyatakan bahwa Candi Brahu ini merupakan komplek percandian. Jadi dia tidak menyebutkan pemukiman ya, tapi komplek percandian di mana ada Candi Tengah, Candi Gedong, Candi Gentong, sama Candi Muteran menurutnya gitu. Tapi yang kita tahu sampai saat ini yang ada
ada bangunan Candi Brahu ini yang tentunya sebagai sima atau tempat suci kala itu. Oke, yang lain? Pertanyaan yang kedua, kan candi ini udah mengalami 2 pembugaran ya Pak? Betul. Ya. Di 2 kali pembugaran ini apakah ada kemungkinan untuk ada selanjutnya pembugaran lagi? Ya, memang betul candi kita itu sudah mendapatkan 2 kali pemugaran ya. Yang pertama di tahun 1920 sampai dengan 1922 oleh seorang insinyur Belanda. Kemudian yang kedua pada tahun 1990 sampai dengan 1995. Kala itu sudah ditangani oleh Balai Pelestari Kebudayaan Jawa Timur yang ada di Trowulan sini. Ini insya Allah kita akan mendapatkan lagi bukan pemugaran, peluasan. Insya Allah, mohon doanya juga. Insya Allah kita yang akan pemerintah amankan itu adalah membebaskan tanah di sekitar sini biar tidak lebih didahului oleh pengembang, hingga nanti anak cucu kita bisa menikmati, bisa menyelamatkan benda cagar budaya yang ada ini. Ya itu, jadi insya Allah ada 5 hektar yang akan dicanangkan oleh pemerintah. Ya, yang ini. Nah, apa fungsi tanaman berbentuk candi ini? Iya, begini adikku, tanaman berbentuk stupa ini di tahun 2010 kala itu saya baru masuk ke sini itu ada upacara Waisak. Kemudian dari teman-teman umat Buddha, saudara kita umat Buddha melakukan kegiatan upacara keagamaan di sini. Nah, kemudian di tahun berikutnya tahun 2011-nya itu ada upacara Asada yang juga dibuat oleh saudara kita umat Buddha. Kemudian mereka membuat lampion, lampu yang di dalamnya ada lampu itu dari kain yang bentuknya stupa. Nah, dari situ kemudian teman-teman punya inisiatif yang daripada cuman bulat itu kita bentuk begini. Kebetulan candi kita juga diyakini adalah candi yang bernuansakan Buddha. Hanya itu biar adik-adik yang kecil-kecil tahu bahwa ternyata ini adalah bangunan suci atau candi. Hanya begitu adikku ya. Yang lainnya? Sudah Pak? Ya, sudah. Sekian pertanyaan dari wawancara kami. Terima kasih ya Bapak. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Banyak tentang sejarah candi yang ada di Kota Mojokerto, utamanya pada Candi Bajang Ratu, Candi Brahu, dan di Museum Trowulan.